Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem. Pada abad ke-12, dunia Islam dan Kristen berada dalam masa penuh peperangan yang dikenal sebagai Perang Salib. Di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang tokoh yang namanya kelak dikendang dengan hormat bahkan oleh musuh-musuhnya, Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin di dunia barat. Awal kehidupan. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ayyub, lahir di Tikrit, Irak modern pada tahun 1137 Masehi. Ia tumbuh dalam keluarga Kurdi yang taat dan dikenal dekat dengan pemerintahan Islam. Sejak muda, Salahuddin menonjol karena kecerdasan, kerendahan hati, dan kecintaannya pada ilmu. Ia bukan hanya seorang prajurit, tapi juga seorang yang mencintai Al-Quran dan keadilan. Menjadi panglima. Salahuddin mulai dikenal saat bergabung dengan pasukan Nuruddin Zanki, penguasa muslim yang berjuang melawan pasukan salib di Suriah. Karena keberanian dan kecerdasannya, ia cepat naik pangkat hingga menjadi panglima besar di Mesir. Ketika kekuasaan Fatimiyah di Mesir melemah, Salahuddin mengambil alih ke pemerintahan dan memulihkan kekuasaan Sunni, sekaligus menyatukan kembali dunia Islam yang saat itu tercerai-berai. Penaklukan Yerusalem. Puncak kejayaannya terjadi pada tahun 1187 Masehi ketika Salahuddin memimpin pasukan Islam dalam pertempuran Hattin. Dalam pertempuran itu, pasukan salib mengalami kekalahan telak. Setelah itu, Salahuddin maju menuju Yerusalem, kota suci yang selama 88 tahun berada di tangan tentara salib. Yang luar biasa, ketika Yerusalem berhasil direbut, Salahuddin tidak membalas dendam. Ia melarang pembunuhan dan penjarahan, bahkan memberi jaminan keselamatan bagi umat Kristen dan Yahudi yang tinggal di sana. Sikapnya ini membuat banyak pihak di Eropa terkejut dan menghormatinya. Salahuddin dan Richard the Lionheart. Dalam Perang Salib ketiga, Salahuddin menghadapi Raja Richard I dari Inggris, atau Richard the Lionheart. Keduanya saling menghormati, meski berada di kubu berseberangan. Ketika Richard jatuh sakit, Salahuddin bahkan mengirimkan buah dan tabib untuk mengobatinya. Contoh nyata jiwa kesatria Islam. Akhir kehidupan. Salahuddin wafat pada 1193 Masehi di Damaskus. Meski pernah menguasai wilayah luas dan memimpin pasukan besar, ia meninggal tanpa meninggalkan kekayaan pribadi. Harta peninggalannya hanya cukup untuk membeli kain kafan. Ia wafat sebagai pejuang yang zuhud dan bersih dari ambisi dunia.